Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, akan menyelesaikan tugas mata kuliah penerapan dan manajemen pelabuhan perikanan. Judul artikelnya yaitu penerapan prinsip eco fishing port di pelabuhan perikanan Samudra Cilacap tahun 2025. Nama pengarang jurnalnya adalah Anissa Nurul Amalia, Yukong Male Sunarno, dan Louis Adil Faida. Nama jurnalnya Medicine Scientific Journal. Nomor dan tahun terbitnya volume 11 nomor 1 2025. Nah, pendahuluannya, artikel ini membahas konsep eco fishing port sebagai pendekatan pengelolaan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan PPS Cilacap ditunjuk sebagai salah satu pelabuhan yang akan menerapkan prinsip ini. Namun, masih terdapat berbagai tantangan lingkungan seperti sedimentasi dan akumulasi. Jadi, pendahulunya, artikel ini membahas konsep eco fishing port sebagai pendekatan pengelolaan pelabuhan perikanan yang berwawasan di lingkungan. PPS Cilacap ditunjuk sebagai salah satu pelabuhan yang akan menerapkan prinsip ini, yaitu prinsip eco fishing port. Namun, masih terdapat berbagai tantangan lingkungan seperti sedimentasi dan akumulasi sampah di kolam pelabuhan. Penulis yang pernah menulis jurnal ini, mereka menyoroti pentingnya pelabuhan perikanan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut mendukung praktik perikanan berkelanjutan. Nah, di PPS Cilacap ini, di kolam pelabuhannya masih terdapat genangan-genangan sampah yang mana itu akan mempengaruhi laju pelayaran di PPS Cilacap. Kemudian, di latar belakangnya, meskipun PPS Cilacap telah ditetapkan sebagai pelabuhan percontohan eco fishing port, kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan lingkungan, yakni pendangkalan kolam pelabuhan, limbah rumah tangga yang masuk melalui Sungai Yasa, serta belum tersedianya fasilitas pengelolaan limbah yang memadai, hambatan utama dan penerapan prinsip eco fishing port secara optimal. Nah, banyak permasalahan yang telah saya sebutkan tadi itu menjadi permasalahan utama di pelabuhan PPS Cilacap. Meskipun PPS tersebut sudah menerapkan prinsip eco fishing port. Kemudian tujuannya, yang mana ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip eco fishing port di PPS Cilacap di tahun 2025 dengan fokus pada sistem pengelolaan lingkungan, penanganan limbah, kondisi kualitas penunjang, sanitasi dan higienitas TPI, serta manajemen lingkungan pelabuhan. Kemudian untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan observasional dengan analisis deskriptif dan metode cross-seksional. Sampel terdiri dari 3 orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan pelabuhan dan TPI secara proporsi. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara univariat dan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif. Kemudian adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama, sistem pengelolaan lingkungan, yang mana di PPS Cilacap telah memiliki dokumen MDL dan RKL atau RPL, serta melaporkan ke KLHK. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara sesuai dengan standar ISO 14001/2015. Kemudian, dalam hal penanganan limbah, PPS Cilacap, limbah padat dan limbah cair dikelola melalui pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan ke TPA Jeruk Legi. Limbah B3 ditangani secara khusus. Namun, IPAL di TPI atau instalasi pembuangan air limbah masih belum optimal karena keterbatasan ruang dan anggaran. Kemudian, yang ketiga, fasilitas penunjang terdapat 50 tempat sampah, 12 toilet, dan 77 kios. Sebagian besar tempat sampah belum memenuhi standar karena tidak memiliki penutup. Toilet di TPI belum dipisah antara laki-laki dan perempuan, jadi masih dicampur di toiletnya. Kemudian dalam hal sanitasi dan higienitas TPI, beberapa komponen sudah memenuhi syarat, namun masih ditemukan kekurangan seperti tidak ada prosedur cuci tangan dan kaki, serta penggunaan bahan pembersih yang tidak sesuai standar. Jadi mereka tidak menerapkan prinsip cuci kaki, walaupun menerapkan tapi cuma sebagian. Kemudian dalam hal manajemen lingkungan, PPS Cilacap melakukan berbagai upaya seperti pembuatan RTH, biopoi, pemantauan kualitas air dan udara, serta pelaporan melalui aplikasi diselaraskan. Mereka sudah membuat website ataupun aplikasi untuk terkait upgrade di pelabuhan PPS Cilacap. Ini sangat bagus sebagai contoh bagi pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di Indonesia. Mereka sudah menggunakan aplikasi Android ataupun yang bisa kita lihat dari jarak jauh tanpa kita datang ke tempat. Kemudian, kesimpulan dari presentasi kami saya hari ini, dari 5 parameter yang dinilai, yang pertama adalah pengelolaan lingkungan, penanganan limbah, kualitas penunjang, sanitasi dan higienitas manajemen lingkungan. Nah, dari kelima parameter yang sudah saya sampaikan, 4 di antaranya sudah dalam kondisi baik.
Sedangkan satu parameter yaitu sanitasi dan higienitas TPI masih perlu ditingkatkan. Penulis menyarankan agar PPS Cilacap menerapkan regulasi higienis personal untuk menyediakan kartu akses untuk penghuni TPI, mengganti tempat sampah, tempat penutup, dan menambah toilet dengan tulisan gender. Jadi untuk toilet laki-laki dan toilet perempuan itu dipisah. Kemudian yang terakhir dari saya, kelemahan penelitian. Yang pertama adalah jumlah sampel yang sangat terbatas, hanya 3 orang, sehingga hasil belum dapat digeneralisasi. Yang kedua, tidak ada analisis kuantitatif atau perbandingan dengan pelabuhan lain, yang mana jurnal ini tidak ada perbandingan dengan pelabuhan di tempat lain. Kemudian yang ketiga, belum ada evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan. Cukup sekian dari saya atas presentasi jurnal kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sahyan Aldi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal kami, yaitu dengan berjudul Penerapan Prinsip Eco Fishing Port di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap tahun 2025. Dengan nama jurnal yaitu Made Science. Nomor dan tahun terbit Pol 11 nomor 1 tahun 2000 nomor 1 Juni tahun 2025. Pendahuluan. Artikel ini membahas tentang Eco Fishing Port sebagai pendekatan pengelolaan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. PPS Cilacap ditunjuk sebagai salah satu pelabuhan yang akan menerapkan prinsip ini. Namun masih terdapat berbagai tantangan lingkungan seperti sedimentasi dan akumulasi sampah di kolam pelabuhan. Penulis menyoroti pentingnya pelabuhan perikanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung praktik perikanan berkelanjutan. Nah, poin selanjutnya latar belakang masalah. Meskipun PPS Cilacap telah ditetapkan sebagai pelabuhan percontohan Eco Fishing Port, kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan lingkungan, yakni pendangkalan kolam pelabuhan, limbah rumah tangga yang masuk melalui Sungai Yasa, serta belum tersedia fasilitas pengolahan limbah yang memadai menjadi hambatan utama dalam penerapan prinsip Eco Fishing Port secara optimal. Nah, tujuan review jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip Eco Fishing Port di PPS Cilacap tahun 2025 dengan fokus pada sistem pengelolaan lingkungan, penenangan limbah, kondisi fasilitas penunjang, sanitasi dan higienis TPI, serta manajemen lingkungan pelabuhan. Nah, poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasional dengan analisis deskriptif dan metode cross-seksional, serta sampel terdiri dari 3 orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan TPI. Dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara univariat dan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.